supaya kami tidak hanya mendengar, tapi kami akan menjadi pelaku-pelaku firman yang setia dalam hidup kami. Berfirmanlah ya Tuhan, karena sesungguhnya kami telah siap sedia membaca dan merenungkan firman-Mu. Amin. Firman Tuhan dalam Kisah Para Rasul pasal 1 ayat 12 hingga ayatnya yang ke-26. Ada dua judul bacaan kita pada saat ini. Saya akan membacakan bagi kita semua. Judul yang pertama yaitu Rasul-Rasul menanti-nanti. Demikian bunyi firman Tuhan. Maka kembalilah rasul-rasul itu ke Yerusalem dari bukit yang disebut Bukit Zaitun, yang hanya seperjalanan sabat jauhnya dari Yerusalem. Setelah mereka tiba di kota, naiklah mereka ke ruang atas tempat mereka menumpang. Mereka itu ialah Petrus dan Yohanes, Yakobus dan Andreas, Filipus dan Thomas, Bartolomeus dan Matius, Yakobus bin Alfeus dan Simon orang Zelot dan Yudas bin Yakobus. Mereka semua bertekun dengan sehati dalam doa bersama-sama dengan beberapa perempuan serta Maria ibu Yesus dan dengan saudara-saudara Yesus. Kemudian Matias dipilih menggantikan Yudas. Pada hari-hari itu berdirilah Petrus di tengah-tengah saudara-saudara yang sedang berkumpul itu. Kira-kira 120 orang banyaknya, lalu berkata, "Hai saudara-saudara, haruslah genap nas kitab suci yang disampaikan Roh Kudus dengan perantaraan Daud dan tentang Yudas, pemimpin orang-orang yang menangkap Yesus itu. Dahulu ia termasuk bilangan kami dan mengambil bagian di dalam pelayanan ini. Yudas ini telah membeli sebidang tanah dengan upah kejahatannya, lalu ia jatuh tertelungkup dan perutnya terbelah sehingga semua isi perutnya tertumpah keluar. Hal itu diketahui oleh semua penduduk Yerusalem, sehingga tanah itu mereka sebut dalam bahasa mereka sendiri Hakal Dama, artinya tanah darah. Sebab ada tertulis dalam kitab Mazmur, biarlah perkemahannya menjadi sunyi, dan biarlah tidak ada penghuni di dalamnya, dan biarlah jabatannya diambil orang lain. Jadi harus ditambahkan kepada kami seorang dari mereka yang senantiasa datang berkumpul dengan kami selama Tuhan Yesus bersama-sama dengan kami, yaitu mulai dari baptisan Yohanes sampai hari Yesus terangkat ke sorga, meninggalkan kami untuk menjadi saksi dengan kami tentang kebangkitannya. Lalu mereka mengusulkan dua orang, Yusuf yang disebut Barsabas dan yang juga bernama Yustus dan Matias. Mereka semua berdoa dan berkata, "Ya Tuhan, Engkaulah yang mengenal hati semua orang. Tunjukkanlah kiranya siapa yang Engkau pilih dari kedua orang ini untuk menerima jabatan pelayanan, yaitu kerasulan yang ditinggalkan Yudas yang telah jatuh ke tempat yang wajar baginya." Lalu mereka membuang undi bagi kedua orang itu, dan yang kena undi adalah Matias, dan dengan demikian ia ditambahkan kepada bilangan ke-11 rasul itu. Demikian bacaan kita pada saat ini yang disebut berbahagia, ialah kita semua jemaat Tuhan yang bersama-sama mendengar, bersama-sama membaca dan mampu melakukan firman itu dalam kehidupan kita hari lepas hari. Shalom. Bapak Ibu, saudara-saudaraku yang dikasihi dan diberkati oleh Yesus Kristus, kita berkumpul di tempat ini sebagaimana kita orang percaya yang senantiasa menaikkan puji dan syukur hanya kepadanya, karena berkat dan pertolongan serta anugerahnya lah sehingga kita boleh ada sebagaimana kita ada. Walaupun ada begitu banyak tantangan, hambatan dalam pribadi, dalam pekerjaan dan rumah tangga kita masing-masing, tetapi puji Tuhan, kasih dan kemurahannya tidak pernah berhenti dan terlambat, terus menolong perjalanan kehidupan kita sampai hari ini. Kita boleh bersyukur Bapak Ibu saudara-saudaraku, karena kita boleh ada di minggu kedua di bulan Mei tahun 2024. Tidak lama lagi kita akan mengakhiri
bulan Mei ini dan kita akan masuk pada bulan Juni, kita akan ada di pertengahan tahun 2024. Dan kita terus berdoa kepada Tuhan, sekiranya sehat dan kuat kita akan senantiasa rasakan dalam perjalanan kehidupan kita bersama-sama. Saudara-saudaraku yang dikasihi dan diberkati Tuhan, sebagai gereja di saat ini, kita baru saja memperingati hari kenaikan Tuhan Yesus ke sorga. Dan kisah ini sungguh diyakini kebenarannya, karena itu benar-benar tercatat dalam Alkitab dan ada saksi mata yang menyaksikan peristiwa ketika Yesus terangkat ke surga. Dikatakan bahwa dalam bagian kitab ini, kisah para rasul ditulis oleh seorang dokter yang bernama Lukas, di mana dia menulis Injil Lukas itu sendiri, dan ia juga menulis kisah para rasul. Bapak Ibu saudara-saudaraku yang dikasihi dan diberkati oleh Yesus Kristus, pada bagian firman Tuhan kita pada saat ini, pada ayat 12 menampilkan apa yang kemudian dilakukan oleh para murid setelah mereka kembali dari Bukit Zaitun, tempat terjadinya peristiwa ketika Yesus terangkat ke surga. Mereka kemudian kembali lagi ke Yerusalem yang jaraknya hanya sekitar Iskariot tidak ada lagi bersama-sama dengan mereka. Ini sebagai penegasan. Dengan demikian jumlah murid yang dipilih oleh Yesus tidak lagi genap 12 murid, tetapi tinggal 11 murid. Dan ayat 21 serta ayat 22 mengemukakan tentang kriteria orang yang bisa dipilih untuk melengkapi 12 murid Yesus menggantikan Yudas Iskariot. Kriteria yang pertama, bahwa haruslah seorang yang selalu bersama-sama dengan para murid. Kemudian harus terus mengikuti Yesus sejak Yesus dibaptis oleh Yohanes Pembaptis, kemudian menjadi saksi kematian dan kebangkitan Yesus, dan ketika sampai ia naik ke surga. Dan ayat 23 menunjukkan dari kriteria itu diusulkanlah 2 orang. Yang pertama Yusuf yang disebut Barsabas atau Yustus, dan yang kedua adalah Matias. Ayat 24 dan ayat 25 menunjukkan bahwa mereka berdoa meminta keputusan Tuhanlah yang terjadi, karena Tuhanlah yang mengenal hati semua orang. Mereka bermohon Tuhan memberi petunjuk siapa yang Tuhan pilih di antara kedua orang tersebut untuk menerima jawaban dari Tuhan dengan cara membuang undi. Siapa yang kena undi itu memang murni pilihan Tuhan. Dan saudara-saudara, perlu kita tahu bahwa membuang undi dalam perjanjian lama biasanya digunakan oleh para imam untuk bertanya kepada Allah dan meminta keputusan Allah. Maka sampai pada saat para rasul, cara ini masih mereka lakukan atau mereka gunakan. Setelah membuang undi, didapatilah Matias sebagai orang yang kena undi pada saat itu. Dengan demikian, ia ditambahkan pada bilangan ke-11 rasul menjadi 12 rasul Yesus. Saudara-saudaraku yang dikasihi dan diberkati Tuhan, ada ungkapan bijak yang berkata, janji yang ditepati adalah kunci dari kepercayaan. Jika kita berjanji, kita harus menepati janji itu, dan kita akan dipercayai oleh orang yang berjanji kepada kita. Demikian kita bisa melihat betapa teguhnya kepercayaan pengikut Yesus akan janji Yesus setelah mereka menyaksikan apa yang Tuhan Yesus janjikan telah ditepati oleh Yesus. Mulai dari saat-saat penderitaannya, saat penyalibannya, dan sampai kematiannya, sampai pada peristiwa
sesuai dengan apa yang Yesus janjikan. Maka melalui bacaan kita pada saat ini, iman percaya kita pun kembali diteguhkan. Menyaksikan ketaatan dan ketekunan para rasul dan semua pengikut Yesus Kristus yang penuh pengharapan yang teguh kepada Allah mereka. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, bagi kita pengikut Kristus yang hidup di masa kini, kita tidak lagi menanti Roh Kudus. Karena Roh Kudus diyakini sudah ada dalam hidup tiap-tiap orang percaya. Percayalah bahwa kita terus dilingkupi, ditolong dan dipimpin oleh Roh Kudus ketika kita selalu mau hidup di dalam ketaatan kepada Tuhan, setia, bertekun di dalam persekutuan orang percaya yang sehati, yang terus berdoa dan merenungkan firman Tuhan dan mau mengambil bagian dalam pekerjaan Tuhan, melayani Tuhan dan jemaatnya. Baik kita sebagai pelayan-pelayan Tuhan yang dipilih mengemban jabatan gerejawi atau kita sebagai anggota jemaat Tuhan. Saudara-saudara, kini kita juga masih dalam masa penantian. Penantian akan datangnya Tuhan Yesus kembali untuk membawa kita yang percaya masuk dalam kerajaan surga. Sedangkan yang tidak percaya, kita dicampakkan dalam api neraka. Kita ada di posisi yang mana? Percaya atau tidak percaya? Saya tidak tahu. Tapi biarlah ini menjadi renungan dalam setiap pribadi kita masing-masing. Percayalah Bapak Ibu Saudara-saudara, dan jangan pernah meragukan janji Yesus bahwa Ia pasti akan datang kembali, sehingga kesetiaan kita dalam iman kepadanya tidak akan pernah sia-sia. Nampakkan dalam hidup beriman kita kepada Tuhan Yesus Kristus melalui doa kita untuk terus melayani Tuhan, menopang pekerjaan gereja Tuhan di tengah-tengah dunia ini di masa-masa penantian kita. Tuhan Yesus memberkati dengan firman-Nya hari ini kekal selama-lamanya. Amin.